Halo teman-teman semua, terima kasih kalian sudah klik video ini ya. Sesuai judul, saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain PUBG menggunakan HP kentang. Sebelum videonya berlanjut, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa juga tinggalkan jejak kalian dengan like dan komen. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Nah, itu yang dimaksud strategi ya teman-teman. Kenapa menurut gue strategi itu sangat berguna ketika kita bermain di HP kentang? Ya karena kalau kita main ngasal atau main gang otak, hasilnya akan tusun teman-teman. Sebaiknya kita itu mengatur strategi. Misalkan lawan itu ada satu squad ya teman-teman. Biasanya dalam satu squad itu terdiri dari 4 orang ya teman-teman. Nah, gimana nih cara biar menang lawan satu squad lawan? Pertama-tama, kalian harus jangan panik ya teman-teman. Dan saran dari gue, kalau ngeras lawan jangan ngumpul ya teman-teman, apalagi kumpulnya di satu tempat. Jangan sih, menurut gue jangan banget. Soalnya kalau nanti dibom, satu tim kalian akan mati atau rata teman-teman. Buat kalian yang menggunakan HP kentang, gue saranin ngambil posisi jauh dari musuh ya teman-teman. Jangan terlalu dekat, kepara aja tim dari jauh. Bawa santai aja supaya otak bisa berpikir jernih, dan serahin aja bagian depan ke tim kalian. Kalian tinggal atur-atur jarak dan jangan terlalu jauh dari tim ya teman-teman. Dan harusnya salah satu tim harus ada yang ngeplan ya teman-teman. Apa itu? Yuk simak tips nomor 2. Okay. Ini ada sedikit gameplay ya teman-teman, cuman sebentar kok. Flank sesuai artinya, flank adalah situasi di mana pada saat menyergap musuh kamu mengepung dari sisi kanan atau sisi kiri. Pro player biasanya menggunakan metode ini jika merasa musuh tidak berdaya untuk memenangkan pertempuran. Iya teman-teman. Kenapa menurut gue ngeplank itu penting ketika kita bermain di HP kentang? Ya karena menurut gue pribadi, ngeplank itu sangat penting ya teman-teman. Gue ngerasain kalau menggunakan HP kentang lawan musuh face to face itu ngeprem dropnya parah banget. Makanya gue saranin buat kita untuk main ngeplank dulu ya teman-teman. Soalnya biar agak gimana ya, biar kita tidak terlalu parah frame dropnya. Jadi gue saranin untuk ngeplank ya teman-teman. Di video ini gue bakal jelasin ya teman-teman betapa pentingnya ngeplank itu ya teman-teman. Disimak aja videonya, jangan di skip-skip. Assalamualaikum.
face to face melawan SG itu sama dengan kematian ya menurut gue teman-teman, makanya gue ngeplank. Iya, kalian sudah lihat ya teman-teman. Musuhnya tidak sadar kalau gue udah ada di sebelahnya. Itulah kegunaan ngeplank ya teman-teman. HP kalian juga gak akan terlalu ngeprank terlalu parah, soalnya agak jauh dari musuh juga. Itulah mengapa menurut gue ngeplank itu sangat penting ya teman-teman. Langsung aja yuk ke tips yang ketiga. Jangan skip-skip. Ya, komunikasi. Kenapa komunikasi akan berguna untuk HP kentang? Ya karena menurut gue nih ya teman-teman, komunikasi itu sangat penting. Karena kita bisa mengasih tahu kepada tim kalau HP kita itu nge-lag atau nge-frame. Bisa juga kita mengasih tahu kalau kita sedang kesusahan ya teman-teman, atau sedang dikepung. Ya teman-teman. Dan kegunaan lain komunikasi adalah kita bisa menanyakan di mana keberadaan musuh atau berapa musuh yang turun di tempat kita. Pasti di kalangan kalian sudah tidak aneh ya teman-teman soal komunikasi. Tapi gue bakal mengasih tahu juga ya teman-teman. Kalian jangan malu-malu ketika mau voice on ya teman-teman. Jangan malu suara kalian jelek atau apalah, karena komunikasi ketika bermain squad itu penting ya teman-teman. Penting banget, ingat. Kenapa penting banget bang? Ya karena kalian juga bakal dapat informasi-informasi penting tentang sesuatu ya teman-teman. Informasi penting itu dapat berupa senjata, musuh, mobil, atau tempat yang kalian akan turuni ya teman-teman. Video ini sebagai contoh ya teman-teman. Jangan lupa simak dan jangan di skip-skip ya teman-teman, biar kalian tidak salah paham ya teman-teman. Yuk simak aja videonya. Assalamualaikum. Yang mau beril kah? I got supplies. Mana jauh? Jauh, oke. Di sana. Saya nomor 3. Dalam dulu. Ini ada orang cuk. Gue cuk. Ayo. Sabar. Sana aja dulu. Tolong. Orang anjir sumpah. Apa? Dia bisa Betul, ngehindar betul, anjir. Halo, Tandain. depan gue. Pas banget depan gue. Astagfirullah, nge-lag-nya. Penok Nice. yang di Temennya datang. garasi itu. Temennya datang. Ih lo parah sumpah. Knock 2. Terobos aja lah anjing ah. Penok ya. Masih knock.
rata-rata. Oke, nice. Gila, nggak dapat kill aku. Aduh, sorry bang. Mau dibantuin nggak dapat kill aku. Beli aja lah aku. Kaget anjir 4 orang. Tadi 1 orang anjir, kirain aku bot. Santai. Tiba-tiba bisa ngehindar anjir. Kaget aku. Bukan bot ternyata. Ada. Ih, Ya bagilah aku. kali 4 cuy. Aku mau ada kill 1 ini. Ini ada karnya, ada ada skopel 6. Skopel 8. Mana? Adakah? Nah, itulah contoh komunikasi itu sangat penting ya teman-teman. Kenapa menurut gue penting ya, itu udah gue jelasin ya. Ada yang mau posting kah? Langsung aja ke tips nomor 4. 11 anjir, terlalu banyak. Gaskin. Diabetes nanti. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we Panik adalah semacam kecemasan dengan ciri diserang rasa takut yang luar biasa selama beberapa menit dan ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Ya, kenapa gue masukin jangan panik? Ya karena gue sendiri ngalamin teman-teman, ketika gue diras musuh satu squad, paniknya itu kelewatan teman-teman, sampai gue pikirannya itu gue bakal mati. Padahal kenapa gitu harus panik? Padahal ini cuman game, gak bakal mati beneran. Jadi kita harus mengatur emosi kita biar gak panik ya teman-teman. Kita harus lebih rileks, santai, agar supaya otak kita itu bisa mikir jernih ya teman-teman, dan bisa mengatur strategi agar bisa menang melawan squad lawan. Ya teman-teman, gue bakal jelasin juga. Kadang-kadang kita juga suka panik gara-gara temen minta repep ya teman-teman. Nah, kita harus apa bang? Pertama-tama yang harus kalian lakuin adalah mengecek area sekitar apakah sudah aman. Dan jika belum aman, gue saranin ratain dulu ya musuhnya teman-teman. Baru kita repep temen kita yang kenok. Dan jangan takut ditinggal temannya teman-teman. Karena kalau kita chicken, teman kita juga akan dapat chicken ya teman-teman, walau sudah mati duluan. Nah begitu ya teman-teman. Ini ada sedikit gameplay kepanikan gue ya teman-teman. Simak aja, jangan ditiru ya teman-teman. Aku lihat Enemy spotted. For real this time. rumah itu ya, ada. Ada ngeras. Mereka 3 orang. Mana? Rumah depan. Di sini. Enemy spotted. For real this time. Loh, santai. Oh dia pakai senjata kamsopai aja. Ini anjir. Ada bom. Mundur ke bawah. Kenapa ini? Astagfirullah, lupa aku malah lewat depan. Jangan di skip ya teman-teman. Nah, itu gameplay. Ya Allah. Ketika gue main panik, gue nggak bisa berpikir jernih ya teman-teman. Makanya begitu. aku. Langsung aja ke tips yang nomor 5. Bodohnya aku, astagfirullah. Salah Jim. It's too late now. I remember everything.
posisi. Kenapa posisi begitu penting ketika kita bermain di HP kentang? Menurut gue pribadi nih ya teman-teman, semakin dekat kita dengan lawan, semakin parah frame drop HP kita. Itu yang gue alamin ketika gue main di HP Device kentang ya teman-teman. Jadi kita harus mengatur jarak antara kita dengan musuh ya teman-teman, supaya frame dropnya HP kita tidak terlalu parah. Ingat ya teman-teman, semakin dekat kita dengan musuh, semakin parah frame dropnya ya teman-teman. Nope. Ya, mungkin videonya tentang penjelasan cara bermain PUBG di HP kentang sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan saya bukan guru ya teman-teman. Maaf bila ada kesalahan. Gue cuman berbagi pengalaman. Ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena itu sangat berharga menurut gue ya. See you next video.